Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bapak. Sini hadir semua kan? Hadir. Ya, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya belajar. Kalau sebaiknya berdoa. Doa dipimpin oleh Novi. Pimpin doa Novi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Ya, di sini akan belajar tentang pembentukan BPUPKI. Ada yang tahu kepanjangan dari BPUPKI? Ya, Badan Pendidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. nah, Iya, Pak. ya, latar belakang pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI sendiri dikenal juga sebagai Dokuritsu Junbisho Sakai. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini bertujuan untuk saling menguntungkan sementara terhadap Jepang. Tujuan dibentuknya BPUPKI ialah menarik simpati rakyat Indonesia agar kemudian membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang yang saat ini terlibat dalam Perang Dunia Kedua kemudian membutuhkan banyak dukungan. Pembentukan BPUPKI oleh Jepang sendiri 100% tulus untuk memberikan kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk mendapatkan dukungan. Selanjutnya ada tujuan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI oleh Jepang memiliki tujuan berikut. Yang pertama, menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kala itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945. Yang kedua, ada mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Nah, kan BPUPKI terjadi sidang 1 dan sidang 2. Ada yang tahu nggak sidang pertama diselenggarakan pada tanggal berapa? Ya, Pak. Ya, Kennedy. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, ada yang tahu sidang kedua dilaksanakan tanggal berapa? Yang lagi, Pak. Ya, coba Kennedy lagi. 10 sampai 16 Juli. Ya, next. Hidup minoritas. Tugas BPUPKI. Tugas utama Ya, jelas, BPUPKI sekian. adalah mempelajari dan menyelidiki hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia. Selain itu, BPUPKI juga memiliki beberapa tugas lain. Diikuti 1. Membahas dasar negara Indonesia. Yang kedua, sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan. Yang ketiga, membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota. Yang keempat, membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Yang kelima, membantu panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, siapa ketua BPUPKI? Ayo yang tahu. Ya, Ega. Siapa? Ya, saya ini untuk jawab. Namanya Rajenman Widyo Dingrat.
Ya. Berapa Pak? Saya tahu yang dulu. Isi sidang 1 dan sidang 2. Selama perjalanannya BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali, yakni pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei 1945 dan berakhir pada 1 Juni 1945. Dibahas perumusan dasar negara Indonesia. Pancasila adalah usulan Soekarno. Adapun Muhammad Yamin dan Supomo diketahui tidak pernah menentukan asas dasar negara yang termuat dalam Pancasila. Sidang kedua, BPUPKI menghasilkan rancangan undang-undang dan dasar undang-undang negara yang disetujui pada 16 Juli 1945. Pembubaran BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Adapun tugas BPUPKI yaitu menyusun rancangan undang-undang dasar negara Indonesia Merdeka dan digantikan dengan dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Tokugawa Junbi Inkai dengan Soekarno sebagai ketuanya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tentang BPUPKI. Kan BPUPKI itu ada dibentuk panitia 9. Nah, panitia 9-nya itu siapa coba Harun? Sebutkan Pak. Jadi gini Pak, panitia 9 itu ada yang pertama ketuanya Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Muhammad Hatta. Ketiga itu ada anggota Alexander Andreas Marimas. Keempat ada Abi Kusno Cokrosujoso. Kelima ada Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin Pak. Oh, oke. Ya. Kennedy, coba jelasin mengenai BPUPKI. BPUPKI itu adalah Badan Penyelenggara Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Ayo Kennedy. Ya, beri tepuk tangan dulu. BPUPKI itu dibentuk 29 April 28 April tahun 45. Dan juga kongres pertamanya itu 29 Mei sampai 1 Juli dan kongres keduanya itu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, itu sidang pertamanya menghasilkan apa? Menghasilkan piagam perumusan Pancasila. Itu Pak. Yang keduanya, sidang kedua. Jakarta Charter. Oke, mantap. Aku bangga padamu Kennedy. Ya kan di sini tadi ada menjelaskan tugas utamanya. Coba diulang lagi tugas utamanya ya Agus. Ya, menurut yang Bapak jelaskan tadi ya, tugas utama BPUPKI yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia, seperti merumuskan rancangan dasar negara Indonesia, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dan usul para anggota, membentuk panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggota, dan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Oke, Agus. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.